Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan RHS Renungan Harian Sulung. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan menolong kita. Tuhan, terima kasih hari demi hari Tuhan pimpin dengan baik dalam setiap kehidupan kami, dalam pergumulan kami, dalam perjalanan aktivitas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus ini akan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan kami mampu melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai pada Yohanes pasal yang ke-5 ayat 3 dan 4. Tema kita adalah apapun sakitnya menjadi sembuh. Ayat yang ketiga, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Oh, luar biasa firman Tuhan ini. Saudara, inilah peristiwa Tuhan Yesus mampir singgah di rumah Bethesda, kolam Bethesda, yang artinya rumah yang penuh dengan belas kasihan, rumah yang berada di dalam kasih Tuhan, rumah anugerah Tuhan. Oleh karena itu sangat cocok sekali dengan namanya rumah belas kasihan, rumah anugerah, ya. Di dalamnya banyak orang-orang yang singgah. Di dalamnya banyak orang-orang yang ada di sana. Untuk apa? Untuk membutuhkan belas kasihan Allah, belas kasihan ilahi. Sehingga rumah Bethesda atau di kolam Bethesda itu banyak orang sakit. Saudara, Yohanes mencatat ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh dan berbagai penyakit. Semuanya tinggal di kolam Bethesda. Untuk apa, saudara? Yang tidak lain adalah untuk menantikan penyembuhan dari Allah. Oh, saudara, mereka ada di sana untuk menantikan pekerjaan Allah, belas kasihan Allah, pertolongan Allah yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena kolam Bethesda itu kolam yang sangat unik, gitu ya. Artinya apa, saudara? Unik, yang berbeda dengan kolam-kolam lain yang ada. Di dalam kolam Bethesda itu sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan yang datang, yang turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air kolam Bethesda itu. Dan siapapun yang masuk ke dalam kolam itu menjadi sembuh. Apapun sakitnya menjadi sembuh. Itulah kolam Bethesda, saudara. Sehingga kolam Bethesda itu kolam yang dipakai Allah untuk menyatakan kedaulatan Allah, untuk menyatakan belas kasihan Allah, untuk menyatakan pertolongan Allah kepada siapapun. Sehingga segala penyakit yang dialami orang-orang yang ada di dalam kolam Bethesda itu semuanya menjadi sembuh, apapun segala penyakitnya. Saudara, memang tidak dijelaskan oleh Yohanes di dalam kolam Bethesda itu
Tidak dijelaskan berapa kali malaikat Tuhan itu datang gitu ya. Sebulan sekali, setahun sekali, seminggu sekali, atau setiap hari. Tidak dijelaskan. Tetapi saudara, saya percaya bahwa kolam itulah kolam yang sering Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga di dalam kolam itu atau di sekitar kolam itu, di serambi-serambi di sekitar kolam itu banyak orang yang ada di sana. Banyak orang yang tidur di sana. Kalau yang lalu ya, saya katakan bagaikan rumah sakit gitu ya. Kolam Bethesda seperti rumah sakit. Banyak orang yang opname di sana untuk menantikan penyembuhan daripada Tuhan. Kalau setahun sekali, saudara, saya yakin tidak ada orang yang setiap hari ada di sana gitu ya. Tetapi ya, dengan beberapa kali peristiwa itu datang, malaikat itu datang menggoncangkan air itu. Saya percaya dengan seringnya ya, malaikat Tuhan datang menggoncangkan air itu dan menyembuhkan banyak orang sakit, maka di sana banyak pula orang-orang yang opname gitu ya, orang-orang yang tidur di sana menanti penyembuhan dari Tuhan saja. Saudara, kita dapat melihat sekarang ya, tidak dapat memperkirakan berapa lama, tetapi sering juga. Oleh karena itu sering juga, maka di sana mereka semua menunggu-nunggu. Menunggu kapan air itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Dan mereka sama-sama saling berlomba gitu ya. Saling lari, cepat-cepat masuk ke dalam kolam itu. Siapa dapat, siapa cepat gitu ya. Siapa cepat, siapa dapat gitu ya. Yang paling cepat dia akan mendapatkan penyembuhan dari peristiwa yang luar biasa itu. Saudara, bagi yang lebih dahulu masuk, bagi siapapun yang lebih dahulu nyemplung di dalam kolam itu, dicatat oleh Yohanes, apapun sakitnya menjadi sembuh. Saudara, mengapa dapat menjadi sembuh? Satu hal yang membuat mereka sembuh adalah karena mereka percaya Tuhan yang berkarya melalui kolam Bethesda itu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyembuhkan dengan caranya yang unik. Tuhan yang memakai kolam air itu untuk memulihkan segala sakit penyakit, apapun sakitnya sembuh. Jadi saudara, di sini kita dapat melihat bahwa yang menyembuhkan orang-orang yang masuk ke dalam kolam Bethesda itu pasti tentu bukan airnya gitu ya. Bukan air kolam Bethesda yang mempunyai kuasa yang menyembuhkan segala penyakit. Tetapi apa saudara? Melainkan karya Allah yang bekerja melalui kolam Bethesda itu. Oleh karena itu kembali lagi, apapun sakitnya dapat sembuh itu karena iman. Itu karena percaya Allah yang bekerja melalui kolam Bethesda itu sehingga semuanya penyakit dapat sembuh. Saudara ingat peristiwa Elia dan Nabi Naaman bukan? Nabi Elia dan Naaman bukan? Ketika Naaman kena kusta, Nabi Elia berkatakan, cemplungkan kamu di sungai Yordan gitu ya. Elia males-males ya. Naaman males-males begitu ya. Kenapa males-males? Karena sungai yang di daerahnya pun lebih bagus, lebih indah. Ngapain nyemplung di sungai Yordan yang kecil dan yang tidak begitu bersih. Tetapi pegawai Naaman itu mengatakan, Tuhan tuh diminta sesuatu yang tidak sulit. Hanya nyemplung masuk, tapi percaya bahwa Allah Israel itu akan menyembuhkan. Ya. Apa beratnya? Elia tidak minta apa-apa. Elia tidak menyuruh sesuatu yang berat.
Pak Naaman hanya masuk Sungai Yordan, mencelupkan diri 7 kali. Dan di sanalah Allah itu pasti berkarya, percaya atau tidak. Dan Naaman akhirnya mencoba. Begitu mencoba, oh saudara, luar biasa. Seluruh kusta yang menyelimuti tubuhnya bisa bersih, sembuh total. Saudara, demikian juga di kolam Bethesda. Bukan airnya, tetapi orang yang masuk di sana percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan ketika saya masuk di dalam kolam itu. Saudara, sampai di sini kita dapat merefleksikan apa yang dapat kita ambil melalui firman Tuhan hari ini, yaitu adalah apakah yang menjadi beban dalam hidup saudara, apakah yang menjadi pergumulan hidup saudara, apakah yang menjadikan sesuatu yang berat dalam hidup saudara. Dan kolam Bethesda itu ada di depan saudara. Karya Allah melalui apapun yang ada di depan kita, Tuhan dapat bekerja. Sudahkah engkau datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman, dengan penuh percaya bahwa Tuhan Yesus dapat memakai apapun, cara apapun, dapat boleh menyembuhkan segala penyakit kita, menyembuhkan segala beban hidup kita. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa. Saudara, kita akan masuk di dalam saat teduh. Pujian ini mengungkapkan satu pernyataan iman. Allah kuasa. Allah kuasa dalam segala perkara. Dan itulah Tuhan kita yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan ini. Allahku, Allah yang maha kuasa. Amin, saudara. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara dalam kehidupan ini. Kolam Bethesda dipakainya ketika malaikat Tuhan datang menggoncangkan air itu. Semua orang yang masuk ke dalamnya lebih dahulu, segala penyakit apapun dapat disembuhkan. Ya, amin. Nama Yesus itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Siapa saudara? Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan datang ke kolam Bethesda untuk memulihkan orang yang sakit di sana. Terima kasih ya Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk boleh memulihkan setiap kehidupan kami.
Saudara, apa yang jadi komitmen kita? Marilah kita punya komitmen. Tuhan, hari ini aku sudah merenungkan firman-Mu. Apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan kepadaku Tuhan. Dengan apa yang Engkau berikan kepadaku, hari ini aku mau melakukannya. Tuhan, terima kasih. Kami melihat peristiwa kolam Bethesda yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk dapat menyembuhkan segala penyakit. Ya Tuhan, kalau Engkau bekerja, apapun yang kami alami Tuhan, Engkau pasti menyelesaikan segala karya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mengangkat segala beban hidup kami. Hanya satu, untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, pekerjaan kami, aktivitas kami, sekolah kuliah anak-anak kami, di Surabaya, di luar Surabaya, ada yang di luar negeri. Peliharalah mereka hari ini Tuhan, seperti Engkau memelihara kami. Terima kasih, kami serahkan perjalanan ini, hari ini dan seterusnya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan harian esok. Faith at Hope. Iman bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan berkati.